Perkenalkan, saya Priscilia Febiola dengan NIM S1S1240036. Di sini saya akan membahas materi terkait virtual mesin. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu, yang pertama itu pengertian dari virtual mesin, manfaat, dan juga jenis-jenis dari virtual mesin. Materi pertama yaitu pengertian dari virtual mesin. Jadi apa sih itu virtual mesin? Nah, virtual mesin atau disingkat juga dengan VM adalah representasi virtual atau emulasi komputer fisik menggunakan perangkat lunak, bukan perangkat keras, untuk menjalankan program dan menerapkan aplikasi. Virtual mesin memungkinkan adanya komputer dalam komputer yang juga bisa menjalankan tugas-tugas komputer fisik seperti misalnya membuka file, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Virtual mesin dibuat dengan menggunakan perangkat visualisasi yang disebut hypervisor yang bertugas mengelola sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan juga jaringan untuk mendukung operasi VM atau virtual mesin. VM memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan dalam satu mesin fisik yang menjadikan alat yang powerful untuk pengembangan, pengujian, manajemen server, atau juga menjalankan aplikasi lintas platform. Nah, adapun manfaat dari virtual machine, di sini saya akan membahas 3 manfaatnya. Yang pertama itu dari segi fleksibilitasnya. Jadi virtual machine itu memudahkan pengujian berbagai sistem operasi atau aplikasi tanpa mengganggu sistem utama, serta mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu isolasi dan keamanan. Nah, setiap virtual machine berjalan terpisah sehingga jika terjadi masalah pada satu VM tidak akan mempengaruhi VM lain atau sistem host yang lain. Nah, aspek yang ketiga itu efisiensi. Jadi virtual machine itu memaksimalkan penggunaan perangkat keras dengan menjalankan beberapa VM di satu mesin komputer. Adapun jenis-jenis dari virtual machine itu terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu sistem virtual machine. Jadi sistem virtual machine ini adalah jenis VM yang mensimulasikan keseluruhan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi secara lengkap. Nah, sistem operasi virtual machine ini menirukan komputer fisik secara lengkap, termasuk itu CPU-nya, memori, penyimpanan, atau perangkat input-output virtual yang ada pada komputer. Nah, VM jenis ini juga memungkinkan menjalankan sistem operasi tamu atau disebut juga guest OS yang berbeda pada sistem operasi host. Untuk kegunaan dari sistem virtual machine ini digunakan untuk berbagai hal, misalnya tuh contohnya pengujian perangkat lunak, simulasi lingkungan server, dan juga menjalankan sistem operasi legacy. Nah, yang kedua itu proses virtual machine. Jadi virtual machine jenis ini dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau proses tertentu dalam lingkungan virtual, bukan seluruh aplikasinya. Tidak seperti sistem virtual machine yang memvisualisasikan seluruhnya. Nah, VM jenis ini tuh biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi lintas platform. Nah, untuk jenis kedua itu proses virtual machine itu biasanya digunakan untuk menjalankan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, misalnya seperti Java atau .NET, ya dengan mengabstraksi detail perangkat kerasnya.
Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari virtual mesin berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya, yang pertama itu sistem virtual mesin, saya memberikan satu contoh yaitu Oracle VirtualBox. Nah, Oracle VirtualBox ini adalah alat visualisasi yang memungkinkan pembuatan lingkungan virtual yang menyerupai komputer fisik. Nah, Oracle VirtualBox ini berupa perangkat lunak virtualisasi yang open source yang mendukung berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Nah, kelebihan pertamanya yaitu gratis. Yang kedua, mendukung berbagai sistem operasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Oracle VirtualBox ini mendukung sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS. Nah, yang ketiga itu menyediakan berbagai fitur. Jadi fitur-fitur yang disediakan di VirtualBox itu contohnya itu misalnya seperti share folder, drag and drop, yang seperti itu. Dan yang keempat, kelebihannya itu ringan dan fleksibel. Adapun kekurangannya itu performanya itu lebih lambat, terutama jika melakukan pekerjaan yang berat. Yang kedua itu beberapa fiturnya itu memerlukan ekstensi tambahan, misalnya fiturnya itu enkripsi disk. Jadi untuk fitur lanjutan seperti enkripsi disk itu memerlukan ekstensi tambahan. Nah, kekurangan yang ketiga itu dukungan teknis resmi terbatas karena VirtualBox ini sifatnya open source, jadi dukungan teknis resminya itu terbatas. Nah, yang kedua itu jenisnya yaitu proses virtual mesin. Saya berikan satu contoh yaitu Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine itu merupakan proses virtual mesin yang menjalankan aplikasi Java dengan mengompilasi kode Java ke instruksi yang dapat dieksekusi oleh perangkat keras. JVM ini memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform tanpa modifikasi. Nah, kelebihan dari Java Virtual Machine itu yang pertama dari segi portabilitas. Aplikasi Java dapat berjalan di sistem operasi apapun yang mendukung JVM. Yang kedua dari segi manajemen memori. Dengan adanya fitur garbage collection otomatis mengelola memori, mengurangi risiko kebocoran memori. Dari segi keamanan, JVM memiliki sandbox untuk membatasi akses aplikasi ke sistem yang meningkatkan keamanan. Untuk kekurangannya, Java Virtual Machine ini performanya lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi native. Yang kedua itu konsumsi memorinya relatif tinggi. Dan yang ketiga itu overheat startup JVM bisa memperlambat waktu peluncuran aplikasi. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara menginstal virtual machine. Saya akan berikan satu contoh cara menginstal Oracle VirtualBox. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara menginstal satu virtual machine. Saya memilih virtual machine yaitu VirtualBox yang bernama VirtualBox. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan, kita perlu mengunjungi website dari VirtualBox untuk mendownloadnya. Di sini ini. Nah, setelah masuk ke websitenya, untuk mendownload kita bisa tekan tombol yang ini untuk memulai download, atau kita juga bisa memilih di sini. Saya akan langsung cepat saja pilih di bagian sini. Nah, setelah itu kita perlu perhatikan di bagian sini. Nah, kita sesuaikan dengan OS yang kita gunakan. Nah, karena saya memakai Windows, jadi saya pilih yang ini.
Windows host, otomatis filenya akan terdownload. Nah, di sini VirtualBox-nya sudah terdownload. Saya akan menginstalnya. Pertama itu yang perlu kita lakukan, kita klik kanan. Kemudian kita open. Yes. Nah, di sini kita akan menginstal VirtualBox-nya. Kita tekan tombol next. Nah, di sini yang bagian kita centang itu I accept, lalu next. Nah, di sini kita bisa ubah lokasinya di mana kita mau taruh VirtualBox ini. Saya akan tetap menaruh di lokasi ini. Selanjutnya, oke, kita yes. Yes. Nah, sini kita bisa untuk custom setupnya, kita bisa memilih bagian mana saja yang kita mau centang. Nah, sini saya akan tidak centang ini. Lalu next. Nah, install. Saya akan menekan tombol install. Kita tunggu proses installnya. Oke, selesai. Kita tekan tombol finish. Nah, sini kita sudah berhasil menginstal VirtualBox-nya. Oke, dengan berhasilnya kita menginstal VirtualBox itu demikian. Oke, demikianlah materi yang boleh saya sampaikan terkait dengan virtual machine. Saya sudah membahas tentang pengertian, manfaat, jenis-jenis, dan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenisnya. Saya juga sudah memberikan contoh cara menginstal virtual machine, khususnya VirtualBox. Nah, demikianlah materi yang boleh saya sampaikan. Kiranya boleh bermanfaat.